Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 5183, 5184, 5185. Dev memanfaatkan kesempatan ini untuk keluar dari kepungan formasi iblis dan menyerbu ke arah Yu Wuxi. Melihat ini, Yu Wuxi bukannya terkejut, malah gembira. Bagus sekali kau datang. Tubuhnya berkelebat, menyatu dengan 9 bendera roh, dan berubah menjadi bayangan hitam raksasa yang menerkam ke arah Dev. Keduanya langsung bertarung. Aura pedang keemasan dan bayangan iblis hitam saling berjalinan, setiap bentrokan meledakkan kekuatan yang mampu menghancurkan langit dan bumi. Di langit, awan hitam bergulung, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, seolah-olah seluruh dunia bergetar karena pertempuran besar ini. Tuan Istana Ketujuh, Huo Jingjing, Mo Qingyun, Humazi, dan yang lainnya bersembunyi di dalam aula. Melalui jendela, mereka menyaksikan pertempuran dahsyat di luar dengan wajah penuh ketegangan dan kekhawatiran. Dev, apa dia bisa menang? Huo Jingjing bergumam pada dirinya sendiri, kedua tangannya terkepal erat. Tuan Istana Ketujuh menghela napas, bagaimanapun juga, Yu Wuxi adalah seorang kultivator alam abadi bumi, kekuatannya tak terduga. Dev bisa bertahan sampai sekarang sudah merupakan sebuah keajaiban. Semoga saja dia bisa menciptakan keajaiban yang lebih besar. Sementara itu, Humazi matanya terbelalak dengan wajah penuh semangat, anak hebat, benar-benar tangguh. Ini baru pertarungan yang seharusnya dimiliki seorang pria. Di medan perang, Dev dan Yu Wuxi telah bertarung selama 300 ronde. Keduanya telah menderita luka, dan napas mereka menjadi sedikit tidak teratur, tetapi tidak ada yang berhasil mengambil keuntungan. Dev, dengan mengandalkan ilmu pedang yang hebat dan kekuatan roh yang kuat, berkali-kali berhasil menangkis serangan Yu Wuxi, bahkan mampu memanfaatkan kesempatan untuk menyerang balik dan merepotkan Yu Wuxi. Sementara itu, Yu Wuxi, dengan kultivasinya di alam abadi bumi dan ilmu agung dunia bawah yang aneh, terus menekan Dev dan memegang kendali atas jalannya pertarungan. Anak muda, kekuatanmu melampaui dugaanku. Yu Wuxi terengah-engah, jejak keseriusan melintas di matanya. Tapi kau hanyalah seorang kultivator alam dispersi abadi, kau tidak mungkin bisa menjadi lawanku. Ini adalah jurus terakhirku. Jika kau bisa menahannya, kau hidup, jika tidak, kau mati. Pembantaian mutlak dunia bawah, 10.000 roh kembali menjadi satu. Yu Wuxi menyatukan ke-9 bendera roh ke dalam tubuhnya. Tekanan yang menyesatkan terpancar dari dirinya, dan sebuah kekuatan mengerikan berkumpul di dalam tubuhnya. Tubuhnya perlahan menjadi transparan, berubah menjadi sebuah bola roh raksasa. Tidak baik, hati Dev menegang. Ia bisa merasakan bahwa bola roh ini mengandung kekuatan yang mampu menghancurkan langit dan bumi. Jika meledak, akibatnya tidak terbayangkan. Membelah langit memusnahkan bumi. Dev juga mengeluarkan jurus andalannya. Ini adalah jurus yang ia pelajari dari Sekte Pedang. Pedang pembunuh naga di tangannya meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Aura pedang kemasan berkumpul menjadi bayangan pedang raksasa yang melayang di atas kepalanya. Pergi, Yu Wuxi berteriak pelan, bola roh raksasa itu melesat ke arah Dev dengan aura yang siap menghancurkan segalanya. Tebas, Dev juga mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya pada saat yang sama. Bayangan pedang emas raksasa itu menebas ke arah bola roh, seolah sedang membelah langit dan bumi. Bayangan pedang keemasan dan bola roh bertabrakan. Waktu seolah berhenti pada saat itu. Detik berikutnya, sebuah kekuatan mengerikan yang tak terlukiskan meledak. Seluruh jurang angin hitam bergetar, langit terkoyak dengan sebuah lubang raksasa, memperlihatkan langit berbintang di luarnya. Di bawah kekuatan ini, aula ketujuh berguncang hebat, nyaris runtuh. Dev terlempar ke belakang, menabrak dinding aula ketujuh dengan keras, dan menyemburkan seteguk darah segar. Napasnya menjadi sangat lemah. Yu Wuxi juga terhempas hingga rohnya tercerai-berai. Bola roh raksasa itu langsung hancur, berubah menjadi asap hitam yang melarikan diri ke kejauhan. Dev, dendam hari ini, aku, Yu Wuxi, akan mengingatnya. Suatu hari nanti aku pasti akan kembali, dan membuatmu beserta aula ketujuh ini menjadi abu. Suara Yu Wuxi menggema dari kejauhan, penuh dengan kebencian dan keengganan yang tak terbatas. Dev menatap ke arah Yu Wuxi melarikan diri, ia ingin mengejarnya, tetapi menyadari bahwa tenaganya telah habis. Matanya menjadi gelap, dan ia pun pingsan. Tuan Chen, Dev, Huo Jingjing, Mo Qingyun, Yun Wuya, dan Humazi bergegas keluar dan membantu Dev berdiri. Melihat wajah pucat Dev dan darah di sudut bibirnya, semua orang merasa sangat khawatir. Cepat, bawa Dev ke dalam ruang batu untuk dirawat, seru Tuan Istana Ketujuh dengan cemas. Dia baru saja selesai dirawat dan alam kultivasinya meningkat, tetapi sekarang sudah menderita luka separah ini.
Mereka benar-benar takut tubuh Dev tidak akan sanggup menahannya dan akhirnya hancur. Semua orang bergegas membawa Dev ke dalam ruang batu. Tuan Istana Ketujuh mengeluarkan sebutir pil obat yang jernih dan berkilau, lalu dengan hati-hati memasukkannya ke dalam mulut Dev. Pil itu langsung meleleh begitu masuk ke mulut, dan kekuatan obat yang lembut perlahan mengalir ke seluruh tubuh Dev. Wajahnya pun perlahan kembali menunjukkan sedikit rona kemerahan. Syukurlah, Dev tidak apa-apa. Huo Jingjing menangis karena bahagia sambil memegang erat tangan Dev. Mo Qingyun juga menghela napas lega, matanya menunjukkan sedikit rasa syukur. Humazi menepuk-nepuk dadanya, membuat orang tua ini takut setengah mati. Kukira anak ini akan tewas di sini. Tapi ngomong-ngomong, anak ini benar-benar hebat. Dia bisa bertarung seimbang dengan seorang kultivator alam abadi bumi dan bahkan membuatnya melarikan diri. Dia benar-benar seperti monster. Tuan Istana Ketujuh menghela napas, meskipun Yu Wuxi telah melarikan diri, dia pasti tidak akan menyerah begitu saja. Kali ini, aula ketujuh kita benar-benar telah menjadi musuh bebuyutan dengan kuil Dao jahat. Hari-hari ke depan mungkin tidak akan damai. Takut apa? Kata Humazi dengan acuh tak acuh. Ada anak ini, Dev, di sini, apa kita masih takut pada kuil Dao jahat? Tunggu sampai lukanya sembuh, kita langsung serbu ke kuil Dao jahat dan habisi mereka semua sekaligus. Tuan Istana Ketujuh tersenyum pahit dan tidak berkata apa-apa. Ia tahu bahwa latar belakang kuil Dao jahat sangat kuat, sama sekali tidak mudah untuk dihadapi. Meskipun Yu Wuxi kalah kali ini, kuil Dao jahat pasti masih memiliki ahli yang lebih kuat. Di dalam ruang batu, semua orang diam-diam berjaga di sisi Dev, menunggunya siuman. Langit di luar perlahan-lahan menjadi cerah. Sinar matahari menembus awan, menyinari alun-alun yang hancur lebur, dan juga menyinari harapan di hati semua orang. 3 hari kemudian, di dalam ruang batu, ujung jari Dev bergerak sedikit, dan kelopak matanya perlahan terbuka. Awalnya ada sedikit kebingungan di matanya, yang kemudian digantikan oleh kejernihan. Ia menopang tubuh bagian atasnya dan merasakan meridiannya masih sedikit nyeri, tetapi rasa sakit seperti terkoyak yang hampir menghancurkan tubuhnya telah banyak berkurang. Meskipun energi roh di dantiannya tidak melimpah, energi itu menjadi lebih padat dari sebelum pertempuran. Pertarungan hidup dan mati itu memang membuatnya terluka parah, tetapi di bawah tekanan ekstrim, pemahamannya tentang niat pedang juga menjadi lebih dalam. Kau sudah sadar, Huo Jingjing, yang terus berjaga di samping tempat tidur, langsung berdiri begitu melihatnya membuka mata. Matanya langsung memerah, suaranya tercekat oleh isak tangis. Bagaimana perasaanmu? Apa masih ada yang sakit? Dev mengangkat tangan dan menahannya di bahu Huo Jingjing. Ujung jarinya menyentuh tangan gadis itu yang sedikit dingin, lalu ia berkata dengan lembut, aku tidak apa-apa, Jingjing. Mo Qingyun masuk dari luar pintu sambil membawa semangkuk bubur spiritual. Pandangannya tertuju pada wajah Dev, dan setelah melihat rona wajahnya sudah stabil, barulah ia berkata perlahan, Tuan Istana Ketujuh berkata kau mendapat berkah dari musibah kali ini. Tubuhmu, di bawah pengaruh kekuatan obat dan niat pedang, menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Humazi, sambil menggigit sebatang rumput, berjongkok di sudut dinding dan tertawa kecil, anak ini bernasib baik. Iblis tua Yu Wuxi itu hanya menyisakan rohnya untuk melarikan diri, kurasa dia tidak akan berani tinggal di surga tingkat ketiga lagi, kemungkinan besar dia sudah pergi ke surga tingkat keempat. Dev mengambil bubur spiritual itu dan meminumnya seteguk demi seteguk. Energi roh yang hangat mengalir turun melalui tenggorokannya, menghangatkan seluruh tubuhnya. Ia meletakkan mangkuk itu, tatapannya menjadi lebih serius, kemanapun dia lari, aku akan mengejarnya ke sana. Dev, Huo Jingjing menjadi cemas, kau baru saja sembuh, surga tingkat keempat 100 kali lebih berbahaya daripada surga tingkat ketiga. Yu Wuxi, meskipun hanya menyisakan rohnya, mungkin saja bisa menemukan kesempatan untuk pulih di sana, kau. Aku tahu, Dev memotongnya, tetapi nadanya sangat tegas. Jika Yu Wuxi tidak mati, bukankah aku terluka sia-sia? Saat itu, Tuan Istana Ketujuh masuk dan menghela napas, surga tingkat keempat tidak semudah itu untuk didatangi. Banyak sekali kultivator puncak alam dispersi abadi yang musnah menjadi abu karena gagal melewati bencana guntur, sehingga tidak berhasil sampai ke sana. Kau sekarang hanya berada di alam dispersi abadi tingkat 6, sepertinya kau tidak akan bisa memicu bencana guntur dan tidak akan bisa sampai ke surga tingkat keempat. Bagaimana kita bisa tahu jika tidak mencobanya? Mata Dev penuh dengan ketegasan. Dengan kekuatannya saat ini, seharusnya tidak menjadi masalah untuk memicu bencana guntur dan membuka lorong menuju surga tingkat keempat. Di alun-alun di luar aula ketujuh, Dev duduk bersila. Ia menarik napas dalam-dalam, energi roh di dalam tubuhnya berputar dengan liar. Kultivasinya di alam dispersi abadi tingkat 6 dilepaskan tanpa ditahan sedikit pun, membuat udara di sekelilingnya berdesir kencang karena gejolak energi. Apa yang akan dilakukan oleh Dev? Huo Jingjing menatap Dev di alun-alun dan bertanya dengan cemas. Wajah Tuan Istana Ketujuh tampak serius, dia akan secara paksa memicu bencana guntur, menggunakan kekuatannya untuk membuka lorong menuju surga tingkat keempat. Apa?
Huo Jingjing dan Mo Qingyun berseru kaget pada saat yang bersamaan. Memicu bencana guntur saja sudah sangat berbahaya, sedikit kesalahan bisa berakibat kematian dan lenyapnya jiwa. Dev justru ingin memanfaatkan kekuatan bencana guntur untuk membuka lorong spasial, ini sama saja dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Di langit, cuaca yang tadinya cerah tiba-tiba menjadi suram. Awan hitam berkumpul, ular-ular guntur menyelinap di antara awan, dan tekanan mengerikan menyelimuti seluruh jurang angin hitam. Sudah datang, kata Tuan Istana Ketujuh dengan suara berat. Duar. Sebuah guntur ungu tebal, seperti naga dewa, muncul dari antara awan, menyambar ke arah Dev dengan aura yang siap menghancurkan segalanya. Dev tiba-tiba membuka matanya, kilatan tajam terpancar dari sana. Energi spiritual di tubuhnya berputar hingga ke puncaknya, dan pedang pembunuh naga muncul di tangannya, menebas menyambut guntur itu. Aura pedang keemasan dan guntur ungu bertabrakan, menghasilkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Energi yang ganas menyebar ke segala arah. Dev terdorong mundur beberapa langkah. Setetes darah segar mengalir dari sudut bibirnya, tetapi semangat juang di matanya justru semakin membara. Bagus sekali, teriak Dev, lalu berinisiatif menerjang ke arah awan guntur di langit. Duar, duar, guntur menyambar silih berganti. Ada yang seperti pedang tajam, ada yang seperti palu raksasa, dan ada yang seperti naga dewa, terus-menerus menyambar ke arah Dev. Dev mengayunkan pedang pembunuh naga, menghancurkan setiap guntur yang datang. Aura pedang keemasan melesat di antara sambaran guntur, membentuk sebuah perisai yang kokoh. Namun, kekuatan bencana guntur semakin lama semakin kuat. Luka-luka mulai muncul di tubuh Dev, dan darah segar mewarnai pakaiannya menjadi merah. Dev, Huo Jingjing menyaksikannya dengan jantung berdebar kencang. Ia tidak tahan dan ingin maju membantu, tetapi dihentikan oleh Tuan Istana Ketujuh. Ini adalah ujian yang harus ia lewati. Kita tidak bisa membantunya, kata Tuan Istana Ketujuh dengan suara berat, matanya juga dipenuhi kekhawatiran. Di alun-alun, napas Dev menjadi semakin tidak teratur, tetapi tatapan matanya semakin tegas. Ia bisa merasakan tubuhnya sedang ditempa oleh guntur, menjadi semakin kuat. Energi roh di dalam tubuhnya juga terus-menerus dipadatkan dan dimurnikan. Sekarang, hati Dev tergerak, ia mengumpulkan seluruh energi roh di tubuhnya ke pedang pembunuh naga, menebas menyambut guntur emas yang paling tebal. Aura pedang keemasan dan guntur emas bertabrakan, meledakkan cahaya yang menyilaukan. Seluruh jurang angin hitam diterangi oleh cahaya ini. Kraak, dengan suara retakan yang nyaring, awan guntur di langit ternyata berhasil dibelah oleh tebasan ini. Sebuah lorong menuju ruang yang tidak diketahui perlahan terbuka di celah itu, memancarkan gelombang spasial yang kuat. Dev memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerap energi yang terpancar dari bencana guntur. Energi roh di tubuhnya terisi kembali, dan luka-lukanya juga sedikit pulih. Ia melompat, tiba di depan lorong itu. Dev, Huo Jingjing dan Mo Qingyun bergegas menghampirinya, mata mereka penuh dengan keengganan untuk berpisah. Aku harus pergi, kata Dev lembut sambil menatap keduanya. Jaga dirimu baik-baik. Suara Huo Jingjing tercekat oleh isak tangis, air mata menggenang di pelupuk matanya. Mo Qingyun juga menatap Dev, tampak ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Pada akhirnya, ia hanya berkata, kami akan menunggumu kembali. Dev mengangguk, menatap keduanya dalam-dalam, lalu berbalik dan berkata kepada Humazi, Master Hu, ayo kita pergi. Bersambung.